Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kimia kali ini kita akan bahas materi pada LKS 4. Di LKS 4 ini sendiri mempelajari tentang reaksi redoks. Nah, sebagaimana yang sudah Anda pelajari di kelas 10, reaksi redoks itu sendiri konsepnya ada 3 yang dipelajari di kelas 10, yaitu serah terima oksigen, penurunan dan peningkatan bilangan oksidasi, serta serah terima elektron. Selain konsep redoks yang kelas 10 ini Anda pelajari, Anda juga sudah pelajari tentang konsep bilangan oksidasi. Untuk materi kelas 12 yang kita akan pelajari setidaknya ada 2. Yang pertama adalah penyetaraan reaksi redoks. Kemudian yang kedua adalah aplikasi dari reaksi redoks. Di dalam aplikasi reaksi redoks yang dibahas juga ada 2, yaitu korosi atau perkaratan, dan yang kedua adalah sel elektrokimia. Nah, pada kesempatan pembelajaran ini kita akan bahas lebih dahulu tentang konsep penyetaraan reaksi redoks. Di dalam konsep penyetaraan reaksi redoks ada 2 metode yang dikenal. Yang pertama adalah metode Bilox dan yang kedua adalah metode ion elektron atau yang dikenal sebagai metode setengah reaksi. Nah, di dalam bahasan tentang metode Bilox nanti ada 2 cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah reaksi ion dan yang kedua adalah reaksi rumus. Pada konsep metode Bilox, penyetaraan redoks menggunakan metode Bilox, dikatakan bahwasanya jumlah peningkatan Bilox dari reduktor itu sama dengan jumlah penurunan Bilox pada oksidator. Nah, cara pertama tadi adalah reaksi ion. Jadi metode Bilox secara pertamanya adalah reaksi ion. Reaksi ion sendiri kita sudah pelajari atau Anda sudah pelajari di kelas 11 materinya, bahwasanya di dalam penulisan reaksi ion hanya elektrolit kuat yang kita tuliskan sebagai ion-ion yang terpisah. Sementara itu zat elektrolit lemah, zat padat, zat gas, dan zat non-elektrolit ditulis sebagai molekul yang tak terionkan. Artinya keempat jenis zat ini tidak perlu kita tuliskan dalam bentuk reaksi ion, tetapi ditulis sebagaimana rumus kimia atau rumus molekulnya. Yang kedua, metode Bilox kita gunakan cara penyetaraan yaitu reaksi rumus. Nah, konsep di dalam reaksi rumus dinyatakan bahwasanya penyetaraan redoks berlangsung pada semua kondisi yang melibatkan rumus kimia atau rumus molekul yang lengkap. Jadi bahasan di dalam penyetaraan redoks menggunakan rumus reaksi rumus itu bisa digunakan untuk segala jenis zat, baik itu dalam keadaan ion atau dalam keadaan molekul yang lengkapnya. Sementara batasan utama pada reaksi ion hanya berlangsung pada reaksi-reaksi yang sistemnya adalah elektrolit. Nah, metode yang kedua adalah metode ion elektron atau yang dikenal sebagai setengah reaksi. Di dalam konsep penyetaraan ini, reaksi redoks nanti kita pisah menjadi reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Di dalam konsepnya dikatakan bahwasanya jumlah elektron yang dilepas pada setengah reaksi oksidasi sama dengan jumlah elektron yang dilepas pada reaksi setengah reaksi reduksi. Olehnya itu, penyetaraan nantinya kita bagi reaksinya menjadi setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Selanjutnya untuk langkah-langkah penyetaraan redoks untuk metode Bilox. Yang pertama untuk reaksi rumus, berdasarkan cara reaksi rumus dinyatakan bahwasanya reaksi rumus bisa digunakan untuk segala jenis reaksi redoks dalam kondisi apapun yang melibatkan rumus kimia atau molekul yang lengkap, baik itu rumus kimia dalam bentuk molekul atau rumus kimia senyawanya ataupun rumus ionnya.
Nah, langkah-langkahnya ada 6 bagian. Ini ada 6 bagian ya. Ada 6 bagian, setidaknya ini masih salah ditulis. Ada 6 bagian. Kemudian reaksi ion sendiri, reaksi yang biasanya berlangsung pada zat elektrolit. Langkah-langkahnya ada 7. Ini ada perbedaan kalau kita lihat. Kemudian langkah-langkah untuk penyertaan redoks menggunakan metode ion elektron atau setelan reaksi. Di sini ada setidaknya ada 5 langkah. Nah, silakan dibaca langkah-langkahnya. Kemudian kita akan bahas tentang contoh soal dari masing-masing metode penyertaan redoks. Sampai di sini pembahasan konsepnya. Silakan lanjutkan pada contoh soal untuk latihan penyertaan redoks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.